Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Luqman surat 31 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal khardalin fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Mangawiyani tiat 16 J2 Ya bunayya innaha intakumith wala habbatim min khordalin fatakun fi sohratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir Ya bunayya aqimis sholata wa amur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak Inna dzalika min azmil umur wa la tusahhir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir Ayat-ayat ini melanjutkan tentang nasihat dari Luqman kepada anaknya, seorang yang bijak, seorang yang sholih, dan diturut oleh putranya karena sudah memiliki hikmah, kesesuaian antara ilmu dan amal, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Di ayat-ayat sebelumnya disebutkan dua. Yang pertama larangan musyrik, yang kedua kewajiban birrul walidain. Jadi akidah sekaligus akhlak. Di ayat ini juga sama. Ya bunayya, hei anakku, innaha sungguh, ing taku jika keadaannya, mithqala habbatin ada seberat biji min khordalin dari sawi, semacam tepung ya, tepung tarigu atau tepung aci. Fatakung fi sokhrotin, lalu sebiji tepung terigu itu ada di satu batu yang besar. Au fis samawat, atau di langit. Au fil ard, atau di bumi. Ya'ti bihallah,
Allah pasti akan mendatangkannya. Ini yang disebut di ayat lain, mithqala dzarratin khairai yarah, mithqala dzarratin syarrai yarah. Mau kebaikan, mau kejelekan sekecil apapun, dia pasti akan melihatnya. Akan dihadirkan oleh Allah di hari kiamat. Ini amal-amal baik kamu, ini amal-amal jelek kamu. Meski nanti ada yang amal jelek itu kemudian dihapus karena beratnya timbangan amal kebaikan. Amal baiknya banyak sehingga bisa menghapus amal-amal jeleknya. Tapi semuanya dihadirkan dulu. Allah tahu, Allah mencatat, dan Allah tidak akan melewatkannya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah in taku hasanatan yu'tiha nu'tiha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak akan mendolimi seberat zarrah pun, akan tercatat. Termasuk itu memungut yang kecil dari masjid keluar, ada catatan. Amal-amal yang remeh-temeh, amal-amal yang sepele, semuanya ada catatannya. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Itu di surat Al-Anbiya. Semuanya akan tercatat, akan dihitung. Yang dimaksud nasihat ini adalah penanaman pengajaran kepada anak kita bahwa tingkah laku mereka itu dilihat oleh Allah. Dan ini pendidikan yang saya pun belum menemukan bagaimana metode yang terbaik. Selain ini, selain gurunya punya hikmah, lalu nasihat ke anak dan anaknya nerima nasihat itu gitu. Gurunya tidak punya hikmah, gurunya juga bukan teladan, muridnya bandel, geus nya moal cocok. Kemarin kita dihebohkan pegawai pajak tunjangannya kabina-bina gitu sampai 100 juta, yang paling murahnya level bawah 30 juta, 20 juta, itu tunjangannya, lain gajinya, tunjangan jabatan. Saya tahu postingan di Twitter seorang dokter, nah cenai pegawai pajak meni gede, ari dokter tenaga kesehatan meni leutik, padahal sarua terkait nyawa. Seandainya tunjangan dokter seperti ini, pasti cenah kata dia dokter teh kudu nyambi, balik teh istirahat, fokus penelitian, lain muka praktek sorena, muka praktek beutingna gitu. Biarlah itu buat dokter-dokter yang bukan dokter negeri gitu, yang buka praktek melayani di masyarakat. Karena alasannya pegawai pajak itu pakuat kaitna jeung duit dan rentan dengan suap. Tapi kita semua tahu loba nu beunang disuap atau loba nu lempeng. Kenapa orang-orang itu tidak takut menerima suap? Karena teu ngarasa ditingali ku Allah. Kenapa seorang guru yang tersertifikasi berani memanipulasi data?
Kenapa lembaga pendidikan yang terakreditasi berani memanipulasi program yang tidak ada diada-ada, yang tidak pernah dibuat-buat kulantaran teu sieun ku Allah. Termasuk kenapa seorang ustadz terlalu mudah menyampaikan hadis bari manehna can neliti teu sieun ku Allah. Ini pendidikan yang sangat penting, dan ini yang menjadi penyebab bobroknya umat hari ini, bobroknya negara hari ini, karena tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa bahwa amalnya itu nanti akan dihadirkan. Dunia pendidikan, dunia kedokteran, ya, yang namanya dokter naliti tereh teu apik teu sieun ku Allah, kan lah ada pasien mah moal apaleun gitu. Itu ada, ya, memanipulasi data dan sebagainya banyak, ya. Di tukang kayu, di tukang bangunan, wah hese neangan anu jala lujur teh gitu. Di semua lini kehidupan, mungkin tim mimiti RT-nya RW nepikeun ka pusat, hese neangan jelema-jelema nu jala lujur teh, karena sejak kecilnya tidak ditanamkan bahwa semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Pendidikan agama di sakola teh can nepi ka dieu, ka kara di dieu. Dulu zaman KPK Bambang Wijoyanto ada klinik kantin kejujuran, bangkrut kabeh. Kantin kejujuran teh naon? Meuli sorangan nya, tuluy bayar sorangan, bangkrut kabeh. KPK itu bagus ya, kan KPK mah dasarnya saintifik ya, terukur gitu. Ini gimana nih meningkatkan kadar kesadaran agar kan masukna divisi pencegahan ngarah masyarakat teh teu resep korupsi tong penindakan wae. Itulah program-programnya itu. Gagal. Balalang kurut kabeh. Dan sekarang setahu saya waduh gitu kantin kejujuran teh karena jadi kantin ketidakjujuran. Ini yang tadi saya maksud, entah bagaimana pola mendidiknya. Di pesantren sekalipun aya we nya nu ngagodin teh anu lalicik nu jarail nyakeun lah baung budak mah, tapi kita takut itu kemudian terjadi sampai ke atas, sampai dia jadi pendidik, sampai dia jadi politisi, jadi ekonomi gitu we. Berani culas, berani licik kulantaran teu ngarasa diperhatikan ku Allah. Nah, ini yang ditanamkan oleh Luqman kepada putranya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Ya, bagi kita memang hanya sebatas bisa berusaha kan. Ujung-ujungnya hidayah mada Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Yang kita cintai, kita ingin dia lurus, nggak bisa. Nabi Muhammad juga nggak bisa. Abu Thalib dilempengkeun, ya, Abu Lahab dilempengkeun. Nabi Muhammad hanya wa innaka la tahdi, hanya sebatas menunjukkan. Ini yang sering saya sampaikan. Tolong jangan dilihat pendidikan itu dari output, ya, dari hasil. Wah, cenah lulusan pesantren 27 mah aralus karar itu lain menang pesantren lain. Meneran budakna alus, budakna teu alus mah da anger we. Ese meneran we di lempeng budakna jadi lempeng. Oh, cenah beda jeung pesantren itu nya beda tuh di dieu mah asupna ge disaring. Itu mah henteu jadi salah ngabandingkeun. Ya. Coba ke kuduna teh di pesantren 27 kelasna loba, muridna loba, tong disaring. Bandingkeun yang pesantren nu sarua gitu. Tah itu baru adil.
perbandingannya. Iya wae kudu disaring hese gitu. Nggak bisa pendidikan itu diukur dari hasil, tapi dilihat dari proses. Bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana keteladanan gurunya, ya. Dan setahu saya di teori-teori pendidikan itu ujung-ujungna moal jauh kana uswah hasanah. Eta teori pendidikan nu paling mujarab mah. Adakah keteladanan sistem yang baik dari yang diciptakan oleh para pendidiknya? Eta geus kitu we cantang tuh ngajamin. Ya. Dan ini anugerah Allah untuk Luqman, beliaunya begitu, putranya juga begitu. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah kebaikan. Wanha 'anil munkar, laranglah, cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah atas musibah yang menimpa kamu. Inna dzalika, sungguh hal itu, min azmil umur, dari urusan yang teguh, jadikan pegangan. Ini teh biasanya paketnya dirikan sholat, sabar gitu kan. Wasta'inu bis sobri was sholah. Sama dengan di surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, salat kadituna isbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, sabar. Kunci nama di sabar, min azmil umur, sabar itu dikuatana ku salat. Sabar menghadapi problematika keluarga, kuatna ku salat. Sabar tantangan ekonomi, kuat kena ku salat. Sabar dihina, sabar apapun lah, itu kuncinya di salat. Atau di surat Maryam, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, salat, sabar. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, itu kunci rizki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kunci takwa teh sabar, salat, sabar, salat. Di ayat-ayat lainnya juga begitu ya. Nahnu a'lamu bima bukan itu. Isbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbih wa adbarus sujud. Itu di surat Qaf ya. Di surat At-Tur juga begitu. Isbir fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbih wa idbarun nujum, gitu. Sabar, salat, sapaket. Di surat Al-Insan juga begitu. Ya, selalu satu paket, salat, sabar. Dan ini yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Jadi ketika dia goyah, mun budak naon goyah teh nya loba kahayang, sakolanya, ujian, gering. Nah, ini saat-saatnya kita menguatkan kesabaran mereka dan menguatkannya dengan salat. Misalkan hayang naon, hayang HP, hayang laptop, bapana can boga, sabar, ujang sing hade salatna, bapa hade salatna, insyaallah. Kita jangan luput mengajarkan itu ke anak, terutama ka indungna. Besok Jakarta mentah indungna. Jadi kurung gusuh gitu, hayang boga ka hayang teh sabar. Kumaha ada kieu ayana, sabar, sok kuatkeun salatna. Ini pendidikan yang ditanam oleh Luqman. Tapi kemudian disandingkan dengan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, karena memang ayat-ayat tentang
sabar dan sholat itu konteksnya dalam dakwah. Jadi kalau bapak berjalan di pinggir pantai, itu can kauji sabarna. Masuk ke tengah lautan, ombaknya gede. Mun bapak di pinggir pantai, puntennya yang menurut konteks jamiahan, simpatisan, moal karasa. Asup ke tengah, pan liar loba masalah. Tah tidinya sholat yang sabar. Mun di dunia KRW-an, bapak di sisi jadi warga biasa, lah mau kauji sabar. Coba jadi pengurus RW, jangan ban. Dan posisi kita di masjid, di jamiah, di RT, di RW, tujuan utamanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban kita semua. Ada yang fardiyahnya, pribadinya, ada yang jamiahnya. Jamiah ini orang-orang yang spesialis. Sekelompok orang yang spesialis, fokus. Kalau kita nggak bisa dakwah jamiahnya, minimal mendukung. Kalau kita nggak gerak amar ma'ruf munkar, can kauji sabarna. Ya. Makanya di hadisnya, al mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang kuat al qawiyyu imanuhu, lain kuat fisikna unggul. Kuat fisik anger we di bawah ngarona tibram. Teu manfaat gitu. Al-mu'minul qawi itu al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat, sabar dengan hinaan, kritikan, problem, masalah yang datang dari mereka lebih baik dibanding mukmin yang tidak aktif di tengah-tengah masyarakat. Jadi Luqman mengajarkan begitu. Karena kita nggak mungkin menebarkan kebaikan kalau kitanya diam. Budak orang teu diajarkeun aktif di masjid, teu diajarkeun aktif di masyarakat. Itu teh pendidikan yang salah. Ya. Tilu leutik musuh cenah ujang mau diajar we, ngaji we, ngapalkeun Quran lah kuleun. Pendidikan yang salah. Kedai cenah aktif di masjid mah, kedai aktif di organisasi mah, fokusnya diajar, kedai teh iraha geus kolot beuki hese. Jadi seimbangkan mendidik akidah, mendidik akhlak, jeung ngajar budak kudu aktif, dorong. Sok nu di masjidna, nu di RT di RW, sok di RT di RW na, dorong biar aktif, harus peduli. Karena dengan itu amar ma'ruf nahi munkar jalan. Mun urang teu kitu ka budak, dia tidak akan peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nyanajan tadi teh nya nyapunten banyak wah cenah sok kadaung ku abdi ge sieun gitu. Ustaz cenah nitah we ka batur anakna ge arareueuh cenah gitu. Enggeus siga nama teh ustaz teh geus nitah. Ngan budak bandel gitu. Tah lamun nya bener teu nitah berarti salah. Nitah we cenah ka batur jamiah anakna ge arareueuh tah gitu. Itu kan kurang bagus. Nitah we ka batur aktif di warga anakna ge arareueuh. Nah jangan sampai begitu ya. Kita harus menanamkan itu ke anak-anak kita, amar ma'ruf nahi munkar. Ini ma'ruf dan munkar ini dua level, Pak. Ma'ruf itu kebaikan, munkar itu kejelekan. Jadi di sini ada dua dimensi. Satu, ada masyarakat henteu munkar tapi tidak mengamalkan kebaikan. Ada juga masyarakat yang tidak mengamalkan kebaikan malah munkar, dua anak lu digara. Ieu henteu munkar ieu masyarakat teh, tapi jauh dari nilai-nilai kebaikan, enggak boleh didiamkan. Termasuk di keluarga kita.
Naon nilai ma'ruf? Nilai ma'ruf itu semua yang mudah diketahui, bahkan lintas agama. Munkar juga yang mudah diingkari, lintas agama malah. Ya seperti yang diajarkan di sini, disiplin, berbakti kepada orang tua, sabar, ya. Ini nilai-nilai ma'ruf. Termasuk sholat, ibadah, itu nilai-nilai ma'ruf. Nilai munkar zina, ya, kemudian mabok, judi, nukar itu. Jadi meskipun seandainya di RW 4 di sini kemungkaran, tapi kan masih banyak program bagaimana mendorong mereka untuk ma'ruf. Ma'ruf yang paling utama yang banyak disebut di dalam Al-Quran itu berbagi ma'ruf kepada sesama. Loba kene fakir miskin anu can dibantu, loba kene nu beungar nu can mantuan anu miskin sok dorong. Masih banyak masyarakat nu can bisa ngaji, masih banyak masyarakat yang belum betul sholatnya, masih banyak masyarakat yang belum tahu nilai-nilai kebaikan. Ini dorong. Tah nu kieu teh teu bisa lamun budak urang kuuleun ngaji we wungkul jeung di ngaji ge tara di wah kabina-bina. Ini tugas bapak-bapak, tugas simkuring salaku bapak lain indungna. Cenah bapak mana yang duit teh lain ya di dieu ngadidik budak. Karena yang berkewajiban menjaga keluarga itu kita, lain istri mah pembantu kita. Wala tusairu khaddaka linnas, jangan palingkan pipi kamu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, ini yang ma'ruf. Anak itu punya sifat asal sombong, bangga dengan dirinya. Bagaimana menanamkan ke anak kita agar dia menjadi bagian dari masyarakat, berbaur dengan yang lain, berbagi dengan yang lain. Itu sombong. Mudah mendengar nasihat orang lain karena mau dipapatahan nolak itu sombong kan. Batrul haq wa ghamtun nas, jeung nu kieu sok pika sebeleum mun aya di jamiah teh. Mun aya di organisasi nu kitu pika sebeleum usul kumaha teh buntu we. Ieu kudu dibubudak diajarkeun nu kieu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai setiap yang sombong dan berbangga diri. Hari orang sok menanamkan itu sombongnya bukan berarti itu menang muji, silakan muji, tapi juga ajarkan kepada mereka untuk memperhatikan teman-temannya, berbagi bersama teman-temannya. Waqsid fi masyika, pertengahanlah dalam berjalanmu. Waghdud min sautik, dan turunkanlah suaramu. Pan budak ayeuna tinggal kekebutan teh, babalapan teh, agul teh, barang-barang manehna boga, nu lain teu boga nya. Sora gogorowokan ngagandengan nya geus puguh nu kalalotornya kebon binatang kalaluar. Ini tugas kita selaku ayah. Guruna mah di hareupeun guruna balalagur ngan di luar. Termasuk di rumah kita, di lingkungan kita. Ini tugas orang. Gak bisa selesai oleh guru, gak bisa selesai oleh ustaz lain pada abdi guru angkat tangan. Bukan, memang begitu teorinya. Dan gak bisa selesai oleh ibu. Ibu mah bagian ngupahan, ya, bagian nangkep, ngupahan, mencerik. Ibu mengayomi, kelembutan. Tapi mendidik nilai-nilai begini, ini bapak harus hadir. Inna angkarol aswat la sautul hamir, sesungguhnya semunkar-munkarnya suara adalah suara keledai. Suara keledai teh gandeng, bising, nya pokona berisik we, teu nyaman. Itu maksud suara keledai. Karasku urang ke salat gak raneng barudak, nya. Saya mau di atobah, mau di alburkon, capek mau dek salat teh nyarekan barudak ting barudak saha eta teh gitu. Ieu kamarana bapak-bapana gitu. Kana inung-inung nama. Kamana bapak-bapana barudak rarecet teh gararandeng.
Ini yang harus kita ajarkan, termasuk iya budak urang dari sugararan aing. Bagaimana menanamkan nilai-nilai itu, ini tugas kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.